Shalom. Apa kabar anak-anak di rumah? Ibu percaya kalian sehat, sukacita karena Tuhan mengasihi, memberkati kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah komisi anak pagi hari ini, mari kita semua berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru. Oleh karena itu kami anak-anak-Mu GKMI Bukit Hermon, kami ingin mulai ibadah komisi anak pada pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang boleh kami nanti lakukan ketika kami memuji Tuhan, ketika guru-guru akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan anak-anak semua di rumah, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, kita mau bersukacita memuji Tuhan ya. Kita naikkan pujian kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah yang harus ada dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Harus ada kasih, sukacita, kebaikan, dan sebagainya, supaya kehidupan kita nanti boleh menyenangkan hati Tuhan. Nanti pada waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita undang Yesus masuk di dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Itulah kerinduan kami, Tuhan masuk, Tuhan tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kehidupan kami, bahkan menyucikan semua dosa kami, menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kami semua anak-anak-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman, selamat datang di laboratorium tempat kita belajar hal-hal baru dari cerita Superbook hari ini. Wah, pendaratan kurang mulus. Sebelum terjadi sesuatu,
kita langsung ke cerita Superbook aja yuk. Siap? Ayo! Wah! Nah, sambil aku perbaiki jet ini, coba kalian susun puzzle ini. Wah! Oh, urutan ceritanya masih berantakan. Masih ingat kisah-kisah video kita? Coba kita lihat, kamu masih bisa gak susun berdasarkan urutannya? Nah, bisa urutkan kejadian-kejadian ini? Kita mulai dari awal ya. Kejadian apa yang terjadi pertama kali? Hawa makan buah terlarang. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Tuhan menciptakan dunia. Sudah tahu jawabannya? Yakin? Kita cek yuk. Hai, kamu benar. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, kejadian apa ya? Hawa makan buah terlarang. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Ayo kita cek jawaban kalian. Benar. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Nah, setelah itu apa ya? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden atau Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan? Benar sekali. Selanjutnya adalah Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan di Taman Eden. Dan yang terakhir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Hebat, susunan ceritanya benar. Pemindai dimulai. Tujuan surga dan Taman Eden. Pemindai selesai. Hai, ini Joy. Terima kasih karena sudah ikut dalam petualanganku bersama Chris dan Gizmo ke Taman Eden. Ada banyak sekali hal yang menyenangkan. Ingat kan peperangan di surga? Kita juga melihat Taman Eden. Waktu dunia masih penuh damai. Aku belum pernah lihat hewan-hewan sebanyak itu, bahkan di kebun binatang. Taman Eden itu adalah petualangan favoritku. Banyak orang bertanya di mana letak Taman Eden sekarang. Ingat kan waktu Adam dan Hawa pertama kali ajak kami keliling dan lihat pemandangan ini? Kata Alkitab, keempat sungai itu adalah Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ada yang bilang kalau keempat sungai ini ditemukan, maka kita akan temukan Taman Eden. Tapi dunia banyak berubah sejak zaman Taman Eden. Sekarang hanya 2 dari sungai itu yang bisa ditemukan, Sungai Tigris dan Efrat. Walau kita tidak tahu letak Taman Eden sekarang, tapi kita tahu kalau kebanyakan kisah Alkitab yang menarik terjadi di sekitar sini. Abraham berasal dari Ur. Lokasinya di sini. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, persis di sini. Musa membelah Laut Merah, di sini lokasinya. Tempat Daud melawan Goliat sangat dekat dengan Bethlehem, tempat kelahiran bayi Yesus. Tepat di atasnya ada Yerusalem, lokasi Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Itu belum semuanya, masih banyak kejadian yang terjadi di sini. Semuanya dekat dengan tempat segalanya dimulai saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Luar biasa! Yuk kita pakai kronometer untuk mengulang apa yang kita sudah pelajari. Waduh, hati-hati. Sebelum Adam dan Hawa tidak taat pada Tuhan di Taman Eden, mereka A. Harus berburu untuk mendapat makanan. B. Sering diserang singa. C. Hidup berdamai dengan alam. Atau D. Hanya bisa makan ikan. Jawaban yang benar adalah C. Hidup berdamai dengan alam. Sebelum Adam dan Hawa tidak taat pada Tuhan, Taman Eden penuh dengan sukacita dan damai. Inilah keinginan Tuhan untuk hidup kita semua, dekat dengannya dalam damai yang sempurna. Hubungan kita dengan Tuhan adalah A. Berada di Taman Eden. B.
rusak karena dosa. C. Luar biasa dan selalu baik. Atau D. Tak bisa diperbaiki lagi. Jawaban yang benar adalah B. Rusak karena dosa. Tuhan mau kita hidup dekat dengannya. Tapi waktu kita memilih tidak taat, seolah-olah kita merasa lebih tahu dari Tuhan dan tidak perlu mendengarkan Tuhan. Seperti waktu Chris tidak taat pada ayahnya. Jangan masuk ke laboratorium. Jelas? Atau sewaktu Lucifer mulai berperang melawan Tuhan. Atau ketika Hawa dan Adam mengambil dan makan buah dari pohon terlarang. Sewaktu kita tidak taat, kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak taat pada Tuhan, A. Kita tak bisa lagi berteman dengan Tuhan. B. Tidak perlu memperbaiki hubungan. C. Lucifer sudah memenangkan peperangan. Atau D. Tuhan membuat rencana agar kita kembali padanya. Jawaban yang benar adalah D. Tuhan membuat rencana agar kita kembali padanya. Tuhan menciptakan kita secara istimewa untuk tujuan yang istimewa. Waktu kita berdosa, hubungan kita yang sempurna dengan Tuhan menjadi rusak. Tapi kisah ini belum selesai. Tuhan punya cara untuk membawa kita kembali padanya. Melalui putranya Yesus, kita diperbaharui dan hubungan dengan Tuhan pun diperbaiki. Super ayat hari ini mengingat betapa istimewanya kita bagi Tuhan. Super ayat kita hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, jangan kemana-mana. Oke, sampai di sini dulu ya. Pertanyaan buat kamu, bagaimana caranya untuk memilih taat? Gizmo, pamit. Nah, anak-anak sekalian di rumah, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhannya, Ibu percaya semua kita diberkati. Nah, oleh karena itu nanti tiba waktunya ketika dalam kehidupan setiap hari, nanti di rumah ataupun juga dimanapun kita berada, kita melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu GKMI Bukit Hermon. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami. Tuhan berkenan memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Meskipun pada saat ini kami tidak dapat bertemu langsung, tetapi Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun, Tuhan membentuk kami semuanya, sehingga semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami sukacita Bapa, berikan kami kesehatan, Tuhan berikan perlindungan kepada semua anak-anak-Mu, sehingga pada waktunya nanti kami boleh kembali berjumpa dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.